Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya An-Nafa Nur Fariza dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 2021B. Di sini saya akan memaparkan materi 9 tentang surat kabar dan majalah. Yang pertama yaitu definisi surat kabar. Menurut Kurniawan Junaidi pada 1991, surat kabar adalah sebutan bagi penerbitan pers yang masuk dalam media massa tercetak, berupa lembaran berisi tentang berita-berita, karangan-karangan, dan iklan, serta diterbitkan secara berkala, bisa harian, mingguan, dan juga bulanan. Diedarkan secara umum, isinya harus aktual, bersifat universal, maksudnya pemberitaan harus bersangkut paut dengan manusia dari berbagai golongan dan kalangan. Yang kedua yaitu ciri-ciri surat kabar. Surat kabar sebagai salah satu jenis media cetak memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, publisitas, yaitu penyebaran kepada publik atau khalayak karena diperuntukkan khalayak, maka sifat surat kabar adalah umum. Yang kedua, periodisitas, keteraturan dalam penerbitan bisa 1 kali setiap hari atau 2 kali terbitan dalam seminggu. Yang ketiga yaitu universalitas. Isi dari surat kabar sangat beragam dan dari seluruh dunia, karena kriteria pembaca surat kabar pun juga beragam. Pembaca biasanya membaca surat kabar sesuai dengan kebutuhan mereka. Bisa berita politik, kesehatan, gaya hidup, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, aktualitas. Kecepatan laporan tanpa mengesampingkan kebenaran berita. Berita adalah laporan mengenai peristiwa yang terjadi kini. Dengan kata lain, laporan mengenai peristiwa yang baru terjadi dan dilaporkan dengan cara yang benar. Yang ketiga yaitu sistematika penulisan surat kabar. Yang pertama, melakukan wawancara. Yang kedua, menyusun struktur surat kabar. Yang ketiga, menciptakan nada berita yang benar. Dan yang keempat, memoles surat kabar. Yang berikutnya yaitu pengertian majalah. Majalah adalah sebuah media publikasi atau terbitan secara berkala yang memuat artikel-artikel dari berbagai penulis, menurut Assegaf pada 1983. Selain memuat artikel, majalah juga merupakan publikasi yang berisi cerita pendek, gambar, ilustrasi, atau fitur lainnya. Kemudian ciri-ciri majalah. Yang pertama, mengangkat tema atau topik tertentu. Yang kedua, terbitan secara berkala. Yang ketiga, mempunyai desain khas. Yang keempat, konten bervariasi. Dan yang kelima, seringkali meluncurkan edisi khusus. Yang terakhir yaitu sistematika penulisan majalah. Yang pertama, tahapan persiapan. Yang kedua, tahap pelaksanaan penulisan. Dan yang terakhir, tahap perbaikan atau penyuntingan. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.